jam 16:11. Kita akan mulai untuk agenda kita pada sore hari ini. Sudah bergabung bersama kita Kepala UPTD SMP ITN Sukabumi, insyaallah. Ustadz Tibi Serono juga sudah ada. Beberapa ustadz dan ustadzah juga, serta peserta yang lainnya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP ITN Sambabani, Ibu Wakakurikulum PTD SMP ITN Sambabani, Bapak Wakakesiswaan SMP ITN Sambabani, yang kami hormati pula Bapak Ustadz Budi Surono, Resi MHI, serta Ustadz Ustadzah SMP ITN Sambabani, serta seluruh peserta pada agenda kita pada sore hari ini, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat sehingga tidak bisa kita hitung nikmatnya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada baginda kita, suri tauladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama izinkan saya untuk membantu acara pada agenda kita pada sore hari ini. Untuk yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua qiraatul Quran yang insyaallah akan disampaikan oleh Ananda Zakir Rahman. Yang ketiga sambutan dari Kepala UPTD SMP ITN Sambabani. Yang selanjutnya nanti langsung ke materi inti, sekaligus nanti doa pula yang terakhir penutup. Untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka agenda kita pada sore hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya yaitu qiraatul Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Zakir Rahman. Kepada Ananda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja waj'alna naumakum subata waj'alna al-laila libasa waj'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada waj'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba
وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Shallallahul azim, maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Semoga yang membacakan serta kita mendengarkan sama-sama dicatat amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk Ananda Zakir Rahman yang telah membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah PTD SMP IT yang Saromani yang akan langsung disampaikan Bapak Widodo Prasetyo SPD. Untuk waktunya dipersilakan. Baik. Terima kasih kepada MC Ustaz Erwin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'inu ala murdin waddin. Wa bi wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sempat. Alhamdulillah sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertatap muka secara virtual dalam rangka memperingati 1 Muharram 1443 Hijriah. Hari ini kita alhamdulillah bisa mengadakan kegiatan dengan tema perbarui diri hijrah di masa pandemi. Mudah-mudahan tahun baru menjadi pribadi yang baru dan kita
menjadi lebih semangat lagi juga untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan khusus kepada para orang tua, ayah bunda semuanya, menjadi lebih semangat lagi untuk mendampingi anandanya dalam menghadapi proses kegiatan belajar mengajar yang tentu kondisi yang berbeda gitu ya. Kalau pembelajaran di tahun ini sangat kita siap harus mau bertemu dalam kondisi seperti ini gitu. Nah, mudah-mudahan ini juga tidak mengurangi semangat kita dalam berfastabiqul khairat, memberikan juga layanan pendidikan kepada ananda semuanya sehingga bisa tetap mengikuti proses pembelajaran baik yang akademik ataupun non akademik. Seperti ini juga termasuk memberikan tambahan wawasan juga, menjalin silaturahmi kita antara pihak sekolah dengan orang tua, dan mudah-mudahan ini juga menjadi awal yang baik untuk kedepannya. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karena beliaulah kita bisa menikmati cahaya Islam hingga saat ini. Yang kami hormati Ustadz Yudi Surono LCMHI selaku pemateri pada sore hari ini, dan kepada ayah bunda yang sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini untuk mengikuti kegiatan pada sore ini, dan juga kepada panitia Civitas SMPD Sarobani. Ini saya lihat sudah banyak ini yang sudah bergabung. Ini alhamdulillah. Dan buat yang lain kita doakan mudah-mudahan bisa segera bergabung. Terkait jika ada kendala teknis kita doakan juga mudah-mudahan sinyal dan lain-lainnya bisa segera membaik sehingga bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Nah, ini pada panitia ini direkam ya. Ya berarti nanti untuk yang belum bisa bergabung karena kendala jaringan pada saat ini, mudah-mudahan nanti bisa melihat siaran ulangnya di akun Mercy ya. Nah, Mercy ini untuk melihat kegiatan-kegiatan sekolah yang sudah dilaksanakan, yang sudah lewat gitu ya. Mudah-mudahan bisa mengikuti dan bisa dilihat bagi yang memang ada kendala jaringan pada sore hari ini. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada seluruh panitia dan pada peserta didik yang mengikuti pada sore hari ini, dan ayah bunda yang mengikuti juga. Selamat mengikuti kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik meski di saat pandemi, tetap menjadi lebih baik. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Widodo Prasetyo yang sudah menyampaikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Yudi Surono LCMHI dengan tema perbaharui diri hijrah di masa pandemi. Kepada Ustadz Yudi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustadz Erwin Tanjung selaku moderator. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang tidak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau berusaha untuk menghitung nikmat Allah, maka tidak mampu menghitungnya.
Termasuk di antara nikmat itu yang kadang-kadang tidak kita minta, itu adalah nikmat sakit. Kenapa? Karena disebutkan ada dosa yang tidak bisa dihapuskan dengan istighfar, juga tidak bisa dengan tilawatul Quran, tapi bisa dihapuskan ketika kita ridho dengan sakit atau bencana yang Allah berikan kepada kita. Jangankan yang besar-besar, kita nginjek duri saja, kalau kita husnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kita yang telah. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit di antara para dewan guru, kemudian anak-anak didik, termasuk para wali santri, mudah-mudahan atau wali siswa, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan yang cepat. Allahumma adhibil ba'sa anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Bagi yang keluarga kita yang telah meninggal, mudah-mudahan Allah berikan kelapangan kuburnya, kemudian diberikan husnul khotimah. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Salawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya. Dan mudah-mudahan semua kita yang ada di ruangan Zoom ini adalah di antara mereka nanti yang pada saatnya nanti mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Terima kasih kesempatannya para dewan guru telah memberikan amanah kepada saya untuk silaturahim di ruang ini. Ini sampai jam berapa ini saya dikasih waktu, Pak Erwin? Sampai dengan selesai, Ustaz. Sampai selesai. Kalau gitu nggak sepanjang-panjang. Karena ada kaidah Arab ngomong begini, khairul kalam madalla waqaf. Sebaik-baik pembicaraan itu yang sedikit dan tepat. Jadi apalagi di ruang Zoom ini kan nggak kelihatan. Yang nyimak serius atau ngantuk ini nggak kelihatan. Kita ya sekuatnya aja lah. Atau sehabis materi saya, mudah-mudahan materinya nggak banyak. Kalau berbicara tentang hijrah, momen hijrah ya, atau pergantian tahun, kadang-kadang kita ini memperingati pergantian tahun itu dengan sukacita, termasuk kadang-kadang hari lahir. Padahal yang namanya waktu itu Allah berikan kepada kita sekali. Maka dalam hadis qudsi disebutkan Allah berfirman yang diriwayatkan Rasulullah SAW, "Yabna Adam, inni yaumun jadid wa 'alaika syahid, khudh minni zadakum wa inni lan a'uda ila yaumil qiyamah." Wahai anak-anak Adam, aku adalah hari baru bagimu, menjadi saksi atas peristiwa dirimu, ambil dariku bekal yang banyak, karena sesungguhnya aku tidak akan pernah kembali sampai hari kiamat. Jadi sifat waktu itu Allah sebutkan, pertama setiap waktu itu waktu yang baru. Walaupun namanya sama ya, hari ini hari Rabu. Rabu hari ini mungkin sama dengan Rabu minggu depan, sama dengan hari Rabu 3 tahun yang lalu, sama-sama hari Rabu. Tapi sifatnya berbeda. Hari ini kita mungkin baca Quran 1 juz. Hari Minggu hari Rabu pekan depan mungkin kita lagi sakit, nauzubillah. Mungkin kita bacanya cuma 2-3 ayat. Atau hari Rabu yang lampau itu mungkin kita lagi semangatnya mungkin bisa 3 juz dan sebagainya. Karena maka Allah berikan kepada kita, ambil kesempatan dariku, ambil bekal dariku yang banyak, karena aku tidak akan pernah kembali sampai hari kiamat. Jadi maka jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu sehingga nanti kita tidak disebutkan sebagai orang-orang yang merugi. Sama mungkin hari ini dengan hari ini Rabu, mungkin sama waktunya 24 jam
Tapi bagi saya sama Pak Erwin, sama Pak Widodo, atau wali-wali yang lain mungkin beda-beda nilainya. Ada yang satu hari ini bisa baca 1 juz, ada yang bisa 3 juz, ada yang nggak bisa sama sekali, ada. Maka lagi-lagi ambil dariku bekal yang banyak, karena aku tidak akan pernah kembali sampai hari kiamat. Maka beruntunglah kepada kita yang menggunakan waktu-waktunya terbaik, sehingga kita tidak terkena laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu memberikan peringatan kepada umatnya, kepada hambanya. Salah satunya adalah bagaimana Allah bersumpah dengan waktu yang banyak. Wal asri dengan waktu asar, wal fajri dengan waktu fajar, wasubihi dengan waktu subuh, watuha dengan waktu pagi, walail dengan waktu malam. Kenapa? Agar kita memperhatikan waktu-waktu kita. Ya nggak kerasa, kayaknya kemarin saya baru lulus SMA gitu. Ini sudah kita nikah gitu. Nggak kerasa, kayaknya Pak Erwin baru kemarin lulus kuliah, ternyata harus bersiap-siap membiayai anaknya kuliah dan lain sebagainya. Nggak kerasa. Maka lagi-lagi setiap kita harus menghormati waktu, menghargai waktu kita. Jangan sampai waktu ini sia-sia, harus ada nilainya. Karena waktu itu, Pak Widodo dan lain sebagainya, waktu itu ibarat 2 sisi mata uang. Kalau waktu itu tidak kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, maka waktu itu akan bersifat maksiat kepada Allah. Ya. Kalau tidak kita gunakan untuk ibadah, tentu jadi maksiat. Kalau kita tidak gunakan untuk maksiat, mudah-mudahan jadi bernilai ibadah. Itu pengantar ya, pengantar. Mukadimah aja. Yang berikutnya, coba saya share materi saya tentang sebentar. Sudah tampak belum ya? Baru tampak file, Ustaz. Pertama ya? Iya. Oke. Mohon maaf buru-buru, jadi nggak bisa nyeting sebaik kalau direncanakan dengan baik. Hijrah dan maknanya di masa pandemi. Jadi ya kita ambil, tentu setiap masalah itu Allah ingin hikmah, gitu ya. Maka jangan sampai nanti pandemi ini jadi alasan kita untuk bermalas-malasan. Dulu waktu sebelum pandemi kita jarang ke masjid, tapi begitu pandemi ada alasan tidak ke masjid, gitu kan. Dulu waktu sebelum pandemi kita memang pelit gitu ya, tapi begitu pandemi ada alasan untuk malah pelit gitu. Kenapa? Ya kerjaan susah, dari makan susah, udahlah kita ngamanin diri sendiri dan sebagainya. Maka lagi-lagi Allah jadikan pandemi ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik di antara kita amalnya. Termasuk di antaranya mungkin peduli dengan sesama. Makna hijrah. Tadi kan materi awalnya tentang hijrah. Hijrah dan maknanya di mana di masa pandemi. Hijrah, dulu saya pernah belajar bahasa Arab sebentar lah ya. Hijrah berasal kata dari bahasa Arab hajara yahduru hijron atau hijrotan atau hijronan, yang berarti berpindah tempat, berpindah keadaan atau berpindah sifat atau memutuskan. Yakni memutuskan hubungan antara dirinya dengan pihak lain atau panas menyengat yang memaksa mereka meninggalkan pekerjaannya. Ini asal kata dari hijrah. Kalau dalam makna bahasa Arab, hijrah itu maknanya banyak banget. Dalam pengertian syar'i ya, hijrah berarti berpindah. Perpindahan Rasulullah bersama para sahabat dari Makkah menuju Madinah. Ini secara pengertian syar'i, makan ya, atau tempat. Atau berpindah dalam rangka meninggalkan kampung halaman kemusyrikan menuju suatu kampung keimanan
dalam rangka melakukan pembinaan dan pendirian masyarakat Islam yang sebenar-benar. Atau meninggalkan tempat, atau meninggalkan keadaan, atau meninggalkan sifat yang tidak baik menuju yang baik di sisi Allah dan Rasulnya, atau kembali pada Quran dan Sunnah. Kalau dalam makna lain juga ada kalimat hajara yahjur hijran, itu artinya ini, harokah, bergerak. Maka disebutkan orang muslim itu harus bergerak, karena kalau nggak bergerak malah bahaya. Kalau dalam Diwan Syafi'i disebutkan ra'aitul ma'a yajri yatib wa illam yajri lam yatib. Ini apa namanya, ungkapan syair Imam Syafi'i. Saya melihat air itu ketika dia bergerak, ketika dia hijrah, maka dia akan jernih. Dan ketika dia diam, maka dia akan rusak. Kalau kita lihat fenomenanya, sekotor apapun air solokan, kalau dia bergerak, maka lambat laun dia akan jernih, putih. Bahkan kadang-kadang bisa diminum. Kalau kita mukoyam, kemah, kita minum air kali itu ya, biasalah. Kalau airnya ngalir kita. Tapi sejernih apapun air, kalau dia tidak hijrah, kalau dia tidak bergerak, maka lambat laun dia akan kotor, maka lambat laun dia akan muncul lumut, berbau dan beracun. Sama dengan kita, kalau kita ungkapkan, kalau kita ini walaupun kita tidak pintar-pintar amat, nggak cerdas-cerdas amat, kalau kita orang muslim ini mau bergerak, mau berdakwah, maka fattakullah wa yu'allimukum. Bertakwalah kepada Allah, nanti Allah akan ajarkan ilmunya pada kita. Sehingga ketika kita tidak soleh-soleh amat, tapi kalau kita bergerak, Allah akan baikkan tubuh kita. Allah akan baikkan keadaan kita. Tapi sepintar-pintarnya seseorang, sesoleh-solehnya orang, kalau dia tidak bergerak, maka dia akan rusak. Kenapa? Menganggap orang lain salah semua. Ini bid'ah semua. Ini khurafat semua. Ini nggak sah semua dan lain sebagainya. Maka yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab itu, inni akhafu ma akhwafa alaikum ijabul mar'i bi nafsihi. Sesungguhnya yang saya takutkan dari antara kalian adalah ketika takjub dengan pikirannya sendiri, ketika dia mengira saya orang soleh, yang lain orang bodoh, ketika dia menganggap dirinya calon penghuni surga, yang lain masuk neraka. Kenapa? Karena dia tidak bergerak. Kemudian makna hijrah, kalau kita lihat dalam Al-Quran itu banyak sekali kalimat hijrah. Kalau dalam surat Al-Mudaththir disebutkan warrujza fahjur, yaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Jadi dosa-dosa itu tinggalkanlah. Kemudian disebutkan dalam surat An-Nisa itu juga berpaling dari istri yang tidak patuh. Jadi ada istrinya yang tidak patuh, berkhianat, maka tinggalkanlah. Kemudian juga disebutkan meninggalkan orang-orang yang tidak beriman dengan cara yang baik tanpa melukai hati mereka. Disebutkan dalam surat Al-Muzammil. Kemudian juga disebutkan kalimat hijrah itu kembali kepada Allah dengan harapan mendapatkan hidayah. Kemudian kalimat hijrah juga meninggalkan tempat, keadaan, atau sifat karena menuntut ridho dari Allah. Ini kalau ungkapan dari makna hijrah. Kemudian makna hijrah disebutkan juga hijrah secara bahasa artinya meninggalkan, berpisah atau menjauhi sesuatu. Seperti kisah Nabi Ibrahim, inni muhajirun ila rabbi. Sesungguhnya aku akan berpindah kepada Rabbku. Ini dalam surat Al-Ankabut ayat 26. Kemudian dalam Al-Quran disebutkan salah satu ayat tentang hijrah ini, innal ladzina hajaru, jadi orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Maka
Termasuk diantaranya hari ini. Hari ini ya sore-sore gini kan enaknya ngasuh, enaknya jalan-jalan, enaknya makan bakso bakar gitu kan. Nah kita tinggalkan. Maka kalau dalam surat Yasin itu, tentu hafal semua lah Pak, kita surat Yasin ya. Disebutkan dalam surat Yasin, inna ashabal jannatil yawma fi sugulin fakihun. Ayat berapa itu? Ayat berapa itu? Kan hafal semua. Kayaknya Pak Erwin, Pak Widodo, Bu Susanti hafal itu. Ayat 54. Sesungguhnya para penghuni sorga pada hari itu fi sugulin fakihun, disibukkan dengan kesenangan. Para ulama menyebutkan disibukkan dengan kesenangan itu karena dulu di dunia dia disibukkan dengan urusan-urusan Allah. Sehingga apa? Dulu mereka susah, kemudian masih tetap menyibukkan dengan urusan kepada Allah. Sehingga apa? Diganti di sorga, dihilangkan kesusahan, diberikan kenikmatan yang tidak terhingga. Itu ya. Kemudian dalam hadis kalimat hijrah disebutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajarahi. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya ia akan mendapatkan sesuatu yang diniatkan. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk memperoleh dunia atau seorang wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya sesuai apa yang diniatkan. Maka lagi-lagi hijrah itu kalau dalam pengertian di sini adalah apa yang dalam hati kita. Kalau kita diniatkan untuk ibadah, maka dia akan bernilai ibadah. Tapi kalau diniatkan untuk yang lain, maka sesuai dengan prasangka hambanya kepada apa yang diniatkan. Maka penting bagi kita untuk meluruskan niat itu. Dalam surat Hud disebutkan, nah ini jangan sampai kita terjebak, gitu ya. Banyak di antara kita ini kadang-kadang beramal itu niatnya untuk mendapatkan dunia. Jangan sampai terjebak. Sehingga kadang-kadang ketika kita sedekah niatnya kepingin kaya. Akhirnya apa? Allah berikan kaya, tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Kenapa? Dia niat ibadahnya kepingin sehat, niat ibadahnya kepingin kaya, niat ibadahnya kepingin naikkan follower apa namanya? Ya Allah. Follower. Ya. Afwan Ustadz Yudi, dipotong. Untuk ininya belum tampil Ustadz. Belum tampil? Belum. PowerPoint-nya Ustadz. Mohon maaf. Coba. Gimana sekarang? Ya, sudah terlihat Ustadz. Oke. Mohon maaf. Ya, jadi segala sesuatu harus diniatkan untuk Allah. Karena sesungguhnya Allah itu Maha Penjemuru. Jangan sampai nanti ibadah kita diniatkan untuk mendapatkan dunia, akhirnya apa? Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Di akhirat nggak dapat lagi. Dulu waktu begitu masuk akhirat, Pak Pulan, Bapak jatahnya ke neraka Pak. Loh, bukan saya sholat, saya puasa, saya zakat, sedekah. Sudah Bapak dapatkan di dunia semua. Bapak sehat dapat di dunia, kaya dapat di dunia, kehormatan dapat di dunia. Jadi akhirat sudah nggak dapat lagi. Tapi barang siapa yang meniatkan ibadahnya untuk Allah, tapi mudah-mudahan dunianya pasti dapat dalam bonus. Yang berikutnya disebutkan dalam hadis, al-muslimu, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin yang selamat dari lisan dan tangannya. Jadi al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal muhajiru man hajara manaha anhu Allah. Jadi seorang muslim adalah orang yang muslim lain itu selamat dari lisan, bahaya lisan dan tangannya.
Dan seorang yang muhajir, yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemarin waktu saya nonton TV, nggak sengaja anak saya nanya gini, Bi, kalau kita berbuat maksiat itu apa nanti harus masuk neraka? Iya. Katanya orang Islam masuk surga semua. Iya. Orang Islam masuk surga semua. Tapi surga itu tidak dimasuki kecuali dalam keadaan bersih. Nah, orang-orang Islam yang masih ada kotoran-kotoran maksiatnya harus dicuci dulu dalam neraka. Sehari, kalau di dunia itu nilainya cuma 24 jam, satu hari di akhirat itu 1000 tahun. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Maka rugi kalau adik-adik sekolah kemudian nggak sholat, atau ibu-ibu dengan alasan para wali karena alasan capek nggak sholat, itu rugi. Ya sepanjang-panjangnya sholat paling ya 10 menit, 5 menit. Nggak ada orang sholat wajib bisa setengah jam, itu nggak ada. Maka lagi-lagi kalau kita beriman kepada Allah, maka kita harus hijrah untuk meninggalkan maksiat kepada taat. Kemudian dalam risalah Tabukiyah menyatakan hijrah yang hukumnya fardu ain adalah hijrah menuju Allah dan Rasulnya. Tidak hanya berupa jasad, namun juga diikuti oleh hati. Maka disebutkan dalam firman Allah surat Az-Zariyat, maka bersegeralah kembali kepada Allah. Kembali untuk mentaati Allah. Kemudian hijrah secara garis besar, hijrah dibedakan menjadi dua macam. Ada hijrah makaniyah, kemudian ada hijrah maknawiyah. Hijrah makaniyah itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dan hijrah maknawiyah mengubah diri dari yang buruk ke arah yang lebih baik, mengharap ridho Allah. Jadi bukan karena pacar, bukan karena mertua, atau bukan karena dunia. Contoh hijrah makaniyah adalah peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, atau hijrahnya Nabi Ibrahim, atau hijrahnya Nabi Musa dari Mesir ke Palestina. Hijrah maknawiyah dibedakan menjadi 4. Para ulama menyebutkan hijrah maknawiyah secara makna itu ada 4. Yaitu hijrah i'tiqadiyah, hijrah keyakinan kita. Ketika seorang muslim mencoba meningkatkan keimanan agar terhindar dari kemusyrikan. Jadi kalau kita sadar sesungguhnya Allah itu Maha Kuasa, maka ketika kita mintanya hanya kepada Allah. Ini kadang-kadang ada orang Islam ibadahnya kepada Allah, tapi mintanya tidak kepada Allah. Mintanya ke kuburan, mintanya ke batu, mintanya ke pohonan. Ya. Maka harus tinggalkan, ini termasuk bentuk hijrah. Kemudian hijrah kedua adalah hijrah fikriyah. Hijrah pemikiran. Ketika seorang memutuskan kembali mengaji pemikiran Islam yang berdasarkan kepada Allah dan Rasulnya demi menghindari pemikiran yang sesat. Jadi banyak di antara kita orang Islam ini kadang-kadang bacanya Quran tapi nggak percaya dengan Al-Quran. Agamanya Islam tapi nggak percaya dengan sistem keislaman. Masih pakai ya termasuk di antaranya masih percaya dengan kalau mau kaya ya berhubungan dengan bank gitu kan. Padahal disebutkan dosanya riba itu ada 73 tingkatan. Riba itu ada 73 tingkatan. Dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Dan serendah-rendahnya dosa riba itu bagaikan seorang anak yang bersetubuh dengan ibunya. Itu serendah-rendahnya riba. Maka kita harus berpikir gimana caranya menghindarkan diri dari riba, gitu ya. Maka kadang-kadang saya sering kalau ngisi pengajian tentang ekonomi Islam itu,
kalau mau nolong orang, jangan cari untung. Kalau mau cari untung, jangan pakai pinjaman, jual. Gitu ya. Nanti kita coba bahasan yang lain kapan-kapan. Yang berikutnya, hijrah su'riyah adalah berubah seorang yang dapat dilihat dari penampilannya seperti gaya busana dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Hijrah ini biasanya dilakukan untuk menghindari budaya yang jauh dari nilai Islam, seperti tata cara berpakaian, hiasan wajah, rumah, dan lainnya. Maka kadang-kadang kita ini kalau nggak niru apa yang di Barat kayaknya nggak modern gitu ya. Sehingga kita kadang-kadang menganggap kalau pakaian terbuka itu ciri kemodernan. Kalau pakaian tertutup itu ciri orang dusun gitu. Kalau seandainya pakaian terbuka itu ciri modern, maka anjing itu, mohon maaf pakai bahasa saya, anjing itu lebih modern lagi. Kenapa? Terbuka semua gitu. Maka lagi-lagi kita harus hijrah. Bahwasanya pakaian sehari-hari, maka begini, mohon maaf. Sebaik-baik pakaian itu adalah pakaian yang bisa kita pakai untuk sholat. Kalau bapak-bapak sih aman lah ya. Asal dia pakai celana panjang, baju nutup aurat, ya sudah bisa pakai sholat. Kalau ibu-ibu kadang-kadang enggak. Pakaian untuk sholat itu berbeda dengan pakaian sehari-hari. Kadang-kadang pakai lepis atau apa gitu. Begitu mau sholat pakai telepon, disibukkan. Kalau enggak bawa telepon enggak sholat. Itu harus hiasan gitu. Kadang-kadang banyak di antara keluarga kita, kalau di rumah nggak berhias, tapi kalau mau keluar berhias. Sehingga yang menikmati perhiasan wajahnya itu orang lain. Suaminya tinggal baunya. Berikutnya, hijrah sulukiyah, hijrah tingkah laku atau kepribadian. Hijrah ini digambarkan dengan tekad untuk mengubah kebiasaan dan tingkah laku buruk ke arah yang lebih baik. Kemudian dalam konteks wabah pandemi saat ini, hijrah sesungguhnya berkorelasi untuk menyelesaikan wabah COVID-19 yang telah wabah di dunia saat ini. Dengan cara gimana? Yang pertama, agar mata rantai COVID ini terputus, kita meminimalkan transaksi fisik antar wilayah, terutama wilayah yang kronis pandemi. Perlu diperhatikan. Jadi, dalam Islam itu, kalau ada satu tempat memang sudah pandemi, ya kita nggak boleh masuk ke situ. Sebagaimana yang ada di tempat itu juga nggak boleh keluar. Nah, kita sementara masih kemana-mana gitu ya. Yang kedua, perubahan interaksi. Sebentar. Jadi interaksi kita harus berubah. Biasanya kalau kita ketemu teman kan kita pakai salaman, pakai pelukan. Nah sekarang perubahan cuaca, perubahan masa ini ya menjadikan kita harus menjaga diri, menjaga jarak untuk tidak salaman, tidak. Maka saya sering bilang kalau ketemu teman-teman terpaksa harus salaman, jangan tersinggung ya. Kalau habis pertemuan ini saya cuci tangan. Bukan kita beda mazhab atau bukan gitu ya. Atau bukan, saya juga bukan LDII, bukan, udah gitu. Tapi jangan tersinggung. Kenapa? Karena saya nggak tahu Bapak dari mana, sebagaimana Bapak juga nggak tahu saya dari mana. Maka kalau kita dari pergi keluar rumah gitu ya, lama gitu ya. Begitu pulang anak, Abi mau meluk-meluk, jangan peluk-peluk dulu. Abi mau mandi dulu, Abi mau cuci tangan dulu, Abi mau wudhu dulu. Nah, ini juga harus ada perubahan. Yang berikutnya, membangun budaya bersih. Jadi semangat hijrah itu menjadi standar setiap individu dalam menjaga kebersihan, dalam memperhatikan apa yang dimakan. Maka dalam Quran surat An-Naba disebutkan, "Falyanzurul insanu ila ta'amihi." Manusia harus memperhatikan apa yang dimakan. Jadi makanannya bukan hanya halal tapi harus thayyiban.
Tidak hanya thayyiban, tapi juga harus halal. Ini kadang-kadang kita halal tapi nggak thayyib gitu ya. Jadi memang sih panen nangka gitu ya. Pagi makan sayur nangka, siangnya makan sayur gori, malamnya sayur gandul, besok makan gudeg gitu. Itu aja. Maka ketika saya pas lagi dapat karunia pergi haji itu, saya bilang sama teman-teman, di sini nggak ada makanan enak, adanya makanan sehat. Kalau di Indonesia makanan sehat nggak ada, yang ada makanan enak. Habis itu habis makan rematik, asam urat dan sebagainya. Ya mudah-mudahan kita sehat semua lah ya. Ya boleh sih sekali-sekali kita makan gudeg pas lagi study tour gitu nggak apa-apa. Yang berikutnya, nah ini juga budaya peduli dengan sesama. Jadi peduli dengan sesama. Jadi hijrah bermakna menuntun manusia berubah dari sikap arogan menjadi sikap toleran. Sikap antipati menjadi sikap empati dan sebagainya. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, man kharaja an makrubin, jadi disebutkan salah satun fi dzillir rahman yauma la dzilla illa dzilluh. Ada 3 golongan yang dapat perlindungan dari Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali dari naungan. Yang pertama, orang yang membebaskan kesulitan orang lain dari umatku. Maka lagi-lagi yang di masa pandemi ini kita nggak boleh cari selamat. Atau jangan juga di masa pandemi ini kita cari untung di saat orang lagi sedang kesempitan. Dilarang kita cari peluang di mana orang sedang kesulitan nyari gas oksigen gitu ya. Kita ngumpulin, kita sembunyikan. Orang lagi cari obat susah, kita sembunyikan gitu. Bahkan kita harus jadi keyakinan kepada kita. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah itu akan menolong seorang hamba manakala dia sedang memberikan pertolongan kepada orang lain. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tolonglah tetangga kita. Tolonglah keluarga kita. Tolonglah yang ada yang kita lihat itu. Nanti Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Maka disebutkan dalam surat lain disebutkan wa may yabghal fa innahu yabghalu an nafsi. Barang siapa yang kikir, pelit, pada hakikatnya dia pelit kikir untuk dirinya sendiri. Kenapa? Allah mau memberikan bantuan tapi dia enggan. Maka hijrah ini lagi-lagi bermakna empati. Ya kita sih senang nyetel nasihat gitu ya. Senang nyetel nasihat. Tapi begitu ada tetangga kita yang meninggal ya jangan nasihat. Ini kan enggak. Atau sekarang ini mohon maaf, budaya medsos ini kalau ada yang meninggal kita langsung sibuk kopas. Innalillahi innalillahi semua. Sampai saya sering protes. Jangan innalillahi aja, akhi. Antum harus takziah. Jangan nyampe nanti keluarga kita meninggal, nggak ada yang datang, cuma ngasih pesan broadcast itu kan, innalillahi. Gitu. Makanya kadang-kadang dalam dunia medsos ini, yang jauh itu bisa kita telepon, bisa dekat. Yang dekat nggak bisa ngobrol. Ada bapak, anak, ibu gitu ya, satu ruangan megang HP semua. Yang satu tertawa karena anak kecil tertawa karena dia sedang nonton atau main game, ibunya nonton film Korea sedang nangis, bapaknya cool gitu kan, lucu. Ini budaya harus hijrah secara budaya. Yang berikutnya perubahan komunikasi. Nah, ini tadi jadi bahasan saya. Komunikasi. Jadi saya sering bilang kepada teman-teman,
Tidak semua yang kita lihat itu disampaikan ke orang lain. Tidak semua yang kita terima kita sampaikan ke orang lain. Tidak semua yang kita dengar kita sampaikan ke orang lain. Disaring-saring dulu. Maka dalam surat As-Saff itu disebutkan tentang kisah orang fasik, bahwa berita kita harus tabayun. Jangan semua yang masuk dalam WA kita kirim-kirimin ke orang lain. Kira-kira pantas nggak? Kira-kira pantas nggak? Maka lagi-lagi ada kaidah undur maqala wala tandur mangkola. Lihat apa yang dikatakan, bukan lihat siapa yang mengatakan. Ini kira-kira hijrah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kepada Allah saya mengampun. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Idris yang telah menyampaikan materi di sore ini, yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua ya. Marilah kita hijrah bersama-sama dan memanfaatkan waktu kita, sisa-sisa umur kita di dunia ini dengan baik, dan mari kita sambut untuk di tahun baru ini kita lebih meningkatkan lagi ketakwaan dan keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan ibadah kita. Sebelum nanti akan dipimpin doa oleh Ustadz Idris Surono, di sini saya akan mempersilahkan untuk Ustadz dan Ustazah, ayah bunda, bapak ibu, seluruh peserta di dalam Zoom ini untuk mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan. Alhamdulillah nggak ada, sudah jelas. Ustaz. Mungkin bisa raise hand lewat aplikasi Zoom-nya, atau mungkin bisa diketikkan di kolom chat. Ustadz dan Ustazah, ayah bunda, bapak ibu, seluruh peserta. Mungkin Ananda terkait dengan hijrah di masa pandemi ini. Boleh? Nanti kalau ada yang bertanya, nanti Ustadz Dudi yang nanya. Ini Ustadz, ada satu pertanyaan, nanti boleh saya bantu bacakan dari Ibu Rina Mariani. Bagaimana cara yang tepat untuk berkomunikasi jika semua anggota keluarga sibuk dengan medsosnya? Nah, ini realitas sekali nih. Ya. Gua Ustadz. Saya pernah terjebak dengan situasi seperti itu. Jadi begitu habis sholat Isya, buka HP, balas status gitu ya. Lah, ya Allah, kok tiba-tiba jam 12 malam gitu kan. Tapi kalau pas lagi baca Quran, mohon maaf, baru 2 halaman sudah nguap. Sudah ngantuk banget gitu kan. Nah, ini hati-hati. Jadi setan ini sekarang adanya di dalam ruangan kita dan dikasih fasilitas. Ada di tempat kita, dikasih fasilitas. Kalau kosong kita isi kuotanya, itu setan. Maka saya beberapa hari sedang menikmati nggak bawa HP gitu. Walaupun kadang-kadang ada yang marah-marah juga gitu kan. Yudi, gimana kamu nih, saya telepon susah bener ya. Maka lagi-lagi gini, boleh kita bermedsos, tapi waktunya kita batasi ya, kita batasi. Sedangkan ya karena begini, kita ini sedang berpacu dengan waktu. Saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang kena COVID ya. Apa rasanya, gimana keadaannya? Ya Allah, saya seminggu 2 minggu ini rasanya mau mati gitu.
Sehingga apa? Yang ada itu kepinginnya baca Quran, kepinginnya istighfar, kepinginnya doa-doa. Padahal namanya efek kita ini ya sakit ya. Baca Qurannya susah, istighfarnya susah. Nah, kita yang sehat-sehat enggak gitu. Maka lagi-lagi hati-hati. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya Allah jadikan setan itu sebagai musuh, maka jadikan dia sebagai musuh. Termasuk kita di antara HP ini harus jaga jarak. Medsosnya harus dijaga jarak. Kadang-kadang mohon maaf ya, kita sekarang ini mohon maaf. Terlepas kita tentang masalah pemilu ya. Ini kadang-kadang kita terjebak dengan berita Habib terus. Ya nggak bisa ngubah keadaan juga. Terjebak masalah kampret terus. Terjebak masalah apa sih kemarin istilah Bani Kodok itu apa namanya itu? Ya itu telah gitu. Akhirnya nggak ngubah masalah. Ada masa-masanya ngubah itu, lewat pemilu, lewat apa. Selebihnya ya kita banyak doa, banyak istighfar, kemudian bekerja yang bisa menghasilkan dunia kita dan untuk tabungan akhirat kita. Maka lagi-lagi kalau kita mau ngajak anggota keluarga kita ya dengan cara kita ngasih contoh dulu. Kita ngasih contoh yang baik, bagaimana ya kita bermedsos dengan baik, menggunakan waktu kita dengan baik. Jangan sampai kita ngelarang orang main HP, kita sendiri lagi main HP. Itu ya kira-kira ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi caranya adalah kuncinya ada di diri kita sendiri ya Ustadz ya. Iya. Kira-kira. Terima kasih kepada Bunda Rina Mariani. Selanjutnya ada dua pertanyaan dan dua penanya lagi. Mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Sekaligus saya ingatkan kembali untuk Ustadz, Ustazah, Ayah Bunda, seluruh peserta Zoom pada sore ini untuk mengisi absensi yang sudah disampaikan di kolom chat dalam bentuk Google Form. Silahkan diisi untuk absensinya.